Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi. Gitu. Bang dari Solo. Ya, ya. Dari ketemu dengan Pak Jokowi. Ya, ketemu dengan Bapak. Benarkah Rismon Syanimpar berencana RJ? Informasinya demikian. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Rismon. Setelah berbagai kritik keras terhadap pemerintahan sebelumnya, kini ia disebut ingin berdamai dengan Jokowi. Udahlah, aku minta maaf ke Pak Jokowi aja. Kata, ini kita tunggu hari-hari Rismon mau sowan ke Pak Jokowi untuk minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang almarhum Rismon ya. Mon. Udah meninggal rupanya kau Mon. Iya. Ini kabarnya menarik sekali teman-teman ya. Jadi kami mendapatkan kabar ya bahwa si almarhum Rismon ini secara diam-diam ternyata itu mengajukan RJ alias Restoratif Justice ke Jokowi. Sambil nangis-nangis. Mon, kok sekarang kau berubah jadi kucing gering macam kayak gini, Mon? Udah gering kurapan pula. Mana kegaranganmu yang kayak macan kelaparan itu, Mon? Katanya kau tidak takut di penjara, Kau dulu kan pernah ngomong macam kayak gini. Jangankan di penjara, mati pun aku tidak takut. Begitu kan katamu dulu? Lah kok sekarang kau ngemis maaf ke Pak Jokowi sambil nangis-nangis pula. Di mana harga dirimu, Mon? Nggak menyangka ya kamu bakal kalah. Ya iyalah, nggak mungkin kau akan menang, Mon. Wong kau memfitnah, Jokowi punya ijazah asli, kau fitnah. Lagian ijazahmu sendiri yang 99 triliun % palsu. Lah kok malah kau menuduh ijazah Jokowi yang palsu? Sedeng kau, Mon. Nggak menyangka ya bahwa ancaman hukumannya nggak main-main. Rasain kau, Mon ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Rismon. Setelah berbagai kritik keras terhadap pemerintahan sebelumnya, kini ia disebut ingin berdamai dengan Jokowi. Andi Azwan memberikan tanggapan yang cukup tegas. Menurutnya, perdamaian dalam dunia politik bukan sekadar salaman atau pernyataan di media. Andi Azwan mengatakan, jika memang ingin berdamai, maka harus ada kejelasan, sikap, dan tujuan. Ia menyebut ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Rismon ini, kalau betul dia mengajukan RJ, kemudian RJ-nya khusus ya untuk kita bicara ijazah Pak Jokowi. Terkait yang lain kriminal itu beda. Diterima, pukulan balik mereka itu hancur. Kalau abang sendiri setuju nggak? Kalau saya secara politik, saya setuju. Secara politik, ya, karena ini udah masuk ke ranah politik masalahnya, bukan bicara hukum. Kalau secara politik ya karena memang kan KUHP-nya itu ada. Artinya bukan sekonyong-konyong diberikan RJ sebegitu aja. Ada syarat dan ketentuan tertentu lah untuk itu. Kan bisa saja seperti Egy Sujana, cuma datang begitu, understanding selesai. Nggak bisa. Nggak bisa. Artinya kalau begitu caranya pasti banyak penolakan. Semua relawan. Abang punya perspektif ada syarat begitu? Harus ada syarat. Kira-kira syaratnya apa? Ya misalnya ya apa yang dia teliti selama ini ya adalah salah. Dia harus mengakui itu. Harus mengakui itu. Bagaimana dengan bukunya? Ada Gibran's Endgame dan juga Jokowi's White Paper. Ya makanya
Itulah syarat-syarat yang harus dilakukan. Dia harus lakukan, dia harus menarik buku itu. Atau Ya, gimana? dia artinya ya itu ada kesalahan sebagai seorang peneliti. Kalau dia quote-unquote dia itu ada pengaku peneliti, gitu. Ya kan? Itu ada kesalahan dari metodologi kami misalnya. Ya, apa yang kami lakukan misalnya, terutama saya mengakui untuk itu, kan begitu. Nah, kalau dia mengakui untuk itu, maka saya berpikir saya harus ketemu dengan Pak Jokowi dan saya akan meminta maaf beliau tentang kesalahan yang telah saya buat terhadap masalah buku ini, kan gitu. Pak Jokowi tahu kira-kira ini? Tahu saya rasa. Dan Pak Jokowi Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Rismon ini langkah bijak atau justru penggiringan opini agar seolah-olah Rismon panik? Padahal yang panik beneran adalah Jokowi. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aduh, Mon, ujung-ujungnya kau meminta restoratif justice. Tapi diam-diam, kenapa? Malu ya? Malu sama rakyat Indonesia. Mon, ngapain malu? Mon, gak usah malu. Emangnya kau punya urat malu? Kan udah putus semua urat malumu. Publik kaget. Almarhum Rismon ingin berdamai dengan Jokowi. Berdamai, setelah menuduh berdamai. Jujur saja, jika Pak Jokowi bersedia memaafkan almarhum Rismon dan terjadi restoratif justice seperti halnya Mbah Egy Sujana, saya benar-benar kuciwa. Lanjut. Udahlah, aku minta maaf ke Pak Jokowi aja. Kata, ini kita tunggu hari-hari Rismon mau sowan ke Pak Jokowi untuk minta maaf. Itu yang saya dapat info dari pengacara di lingkaran mereka. Pengacara mereka ya. Pengacara di lingkaran mereka ya, bukan di lingkaran Pak Jokowi. Ya, dia bilang bahwa Rismon sedang cari cara untuk sowan ke Pak Jokowi minta maaf dan mengajukan RJ. Makanya terlepas benar apa salah, kita tunggu di hari-hari besok. Apakah ini terjadi? Apakah tidak? Ditolak atau diterima? Berani meminta maaf atau tidak? Atau pengen mengikuti jejak Egy Sujana, tidak meminta maaf, tidak dipublish, tapi oleh Pak Jokowi dirilis dan sekarang RC serta SP3. Apakah mau mengikuti jejak itu? Silahkan. Tulis juga komentar ya, apa tanggapan Anda kalau benar Rismon sowan ke Pak Jokowi untuk meminta maaf dan minta di RJ. Yang membocorkan adalah pengacaranya si almarhum Rismon sendiri. Tapi ngomong-ngomong ya, almarhum ini hebat ya, kok bisa ya ngomong dengan orang yang sudah meninggal. Mon. Daripada malu ya, katanya leluhur-leluhur kita, daripada malu mending memborong racun tikus di warung-warung sebelah rumah. Dipakai apa bang? Ya tikus lah. Teman, ujung-ujungnya tidak sesuai dengan bacotanmu yang sok garang itu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat-sangat mengejutkan, di mana salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi mulai runtuh pendiriannya, mulai luluh dan lemah, teman-teman. Padahal dulunya orang ini sangat tegas dan keras. Dia pernah mengatakan, nyawa pun akan saya pertaruhkan. Saya sudah menyusun ribuan pertanyaan untuk Jokowi. Ketika dia duduk di kursi persakitan, akan saya tanyakan ribuan pertanyaan itu mengenai ijazahnya, kuliahnya. Dan walaupun semua orang RJ, saya akan tinggal tetap berdiri sendiri, tidak mau damai dengan Jokowi. Waduh, tapi sekarang
Kabar-kabarnya nih ya, orang itu mau minta RJ kepada Pak Jokowi. Waduh, siapa kira-kira ya? Nah, selain itu teman-teman, saya juga punya tayangan di mana salah satu ketua relawan dari Pak Jokowi membongkar seperti apa perpecahan demi perpecahan yang terjadi di kubu tersangka klaster pertama dan juga tersangka klaster kedua, utamanya di level penasihat hukumnya. Dan sepertinya tanda-tanda ini mulai terlihat ya, ketika Abdul Ghafur Sangaji ditanyai oleh wartawan mengenai kasus dugaan ijazah Rismon, dia malah enggan berkomentar dan sedikit tertawa teman-teman. Waduh, apakah sebenarnya orang-orang ini sudah tahu mengenai ijazah Rismon? Makanya mereka mulai menghindari Rismon dan tersangka klaster kedua. Ya walaupun yang klaster kedua ini masih tetap ya kalau bisa kita bilang berusaha untuk membela Rismon. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Udahlah, aku minta maaf ke Pak Jokowi aja. Waduh. Siapa tuh Pak Ketua? Waduh. Ini kita tunggu hari-hari Rismon mau sowan ke Pak Jokowi untuk minta maaf. Itu yang saya dapat info dari pengacara di lingkaran mereka. Pengacara di lingkaran mereka ya, bukan di lingkaran Pak Jokowi. Ya, dia bilang bahwa Rismon sedang cari cara untuk sowan ke Pak Jokowi minta maaf dan mengajukan RJ. Makanya terlepas benar apa salah, kita tunggu di hari-hari besok. Apakah ini terjadi? Apakah tidak? Ditolak atau diterima? Berani meminta maaf atau tidak? Waduh, Momon. Saya pikir dia sekeras dan setegas omongannya teman-teman. Tapi diduga dia mau cari cara untuk RJ kepada Pak Jokowi. Mungkin dia cari cara agar senyap, tepat, dan bisa bebas gitu ya kan, tanpa ada pemberitaan seperti Egy Sujana kemarin dan juga Dami Hari Lubis. Waduh, Momon, kamu ketahuan. Atau pengen mengikuti jejak Egy Sujana, tidak meminta maaf, tidak dipublish, tapi oleh Pak Jokowi dirilis dan sekarang RC serta SP3. Apakah mau mengikuti jejak itu? Silahkan. Ya. Tulis juga komentar ya, apa tanggapan Anda kalau benar Rismon sowan ke Pak Jokowi untuk minta maaf dan minta di RJ. Klaster 1 dan klaster 2 ini ternyata ini mereka berbeda nih sekarang, bukan dalam satu lingkaran circle lagi. Mereka sudah sendiri-sendiri karena dia penasihat hukumnya pun juga sudah berbeda untuk mereka. Kalau teroris ini kan Refli Harun dan teman-temannya, sedangkan itu Hosinuddin dan Ghafur itu untuk klaster 1 untuk itu. Nah, ini semua sudah masuk dan saya rasa ya sudah dijalankan masuk ke kejaksaan. Jadi kita lihat itu tetap berjalan berproses. Tapi yang menarik ini adalah yang kami laporkan minggu lalu, yaitu kasusnya Rismon, ijazah yang diduga palsu S2 S3 di Yamaguchi itu kemarin hari Senin dan hari Selasa saksi kita sudah diperiksa, yaitu Joshua Sunambela, kemudian juga Roni Teguh. Kalau Roni Teguh adalah seorang PhD dari Okari University, dan masing-masing berdua-duanya memang ahli forensik ya untuk itu. Dan kalau dikatakan apakah barang buktinya di bawah itu ada semua, dan even korespondensi dengan Universitas Yamaguchi juga kita lampirkan di situ. Dan saksi pelapornya itu adalah Taufik Bilhaki ya, dari YouTube Nusantara, adalah kawan-kawan kita semua, ya ada hak kita semua. Dan ini kita punya keyakinan penuh bahwasanya ini akan berproses lebih cepat ya, karena mensreanya ini ada dan mempunyai semacam kayak kriminalis, ada kriminalnya lah seperti itu. Walaupun itu masih dugaan ya, karena kan harus dibuktikan gitu. Tapi laporan kita diterima baik oleh Polda Metro dan diperiksa saksi pelapornya juga, saya mendampingi juga. Kemudian saksi untuk mendukung itu pun juga sudah diperiksa dan semuanya masuk lah secara mensreanya. Seperti itu. Itu boleh dikatakan circle mereka pecah gitu ya? Circle mereka pecah. Bohong kalau nggak pecah.
Terus terang aja saya katakan. Circle mereka pecah. Dan itu juga sempat ya pada hari Senin itu kan klaster 1 itu diperiksa, ya, kemudian ada klaster 2 juga diperiksa itu, lah wajib lapor lah ya. Itu tidak blended gitu, tidak terpisah mereka. Jadi ya itulah saya bilang, dari dulu saya katakan mereka pada saatnya nanti endingnya mereka akan cakar-cakaran begitu. Karena kepentingannya ini kan berbeda, kolamnya berbeda, walaupun tujuan mereka sama, ya kan? Akan kembali lagi kemana? Ke kolam masing-masing itu pasti. Usul dari saya alumni, saya prihatin. Kenapa seorang Roy Suryo dibiarkan berkeliaran setelah melakukan hal yang sangat-sangat memalukan sebagai alumni? Bayangkan, lulusan alumni, dia sekolah di situ, dia menimba ilmu di situ, sekarang dia jelek-jelekin. Itu manusia, Pak. Nilai aja sendiri. Kalau bukan karena dia punya janji politik, kurasa dia tidak lakukan ini. Makanya kalau kita lihat wajahnya, kelakuannya, udah mirip orang sakit jiwa. Karena hati dan otaknya sudah begini. Iya, sudah bertentangan ya. Saya kasihan, sebenarnya secara nurani saya kasihan sama Roy Suryo dan teman-teman. Kenapa sih mesti begitu untuk cari panggung? Nggak perlu. Atas nama pribadi saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia. Hanya Roy Suryo, hanya... Bagus ya. Mudah-mudahan memang klaster 1 dan klaster 2 ini tidak akur begitu ya, saling serang, saling ribut, agar menjadi hiburan gratis bagi kita terus-menerus ya. Karena di masa yang semakin maju begini ini, hiburan gratis itu sangat sulit gitu loh ya kan. Dulu ada pertunjukan ya di desa-desa ya, ada teater keliling. Sekarang nggak ada gitu, semuanya berbayar. Jadi ketika ada hiburan gratis macam kayak gini, ya tentu masyarakat Indonesia sangat berbahagia lah ya. Aduh, tidak habis pikir saya ya, orang yang berbulan-bulan menuduh ijazah Jokowi palsu, bahkan sampai memacai dirinya seorang peneliti, bahkan kuburan pun diteliti, lokasi KKN Jokowi diteliti, seolah-olah diteliti, padahal mereka bukan peneliti dan tidak memiliki kemampuan melakukan penelitian ya, mengingat ijazah mereka ternyata juga bodong semua. Ujung-ujungnya nangis-nangis minta maaf. Aduh teman-teman, malu-maluin aja kau bang. Lanjut. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi gitu. Bang dari Solo. Ya. Dari ketemu dengan Pak Jokowi. Ya, ketemu dengan Bapak. Benarkah Rismon Syanimpar berencana RJ? Informasinya demikian. Pak Jokowi langsung bilang ke Bang Andi atau dapat informasi ya, pokoknya dari mana? Informasinya demikian, Bang Bill, siap. ya kan? Makanya suatu hal yang menarik. Ya, sepertinya sudah lama. Kayaknya Rismon ini ingin mendapatkan RJ. Juga kan kita lihat kan akhir-akhir ini sudah mulai keluarlah dari pasukan teroris itu dia kan. Terlihat kan dia bagaimana jarang ditampil di media bersama. Tampil di media, kemudian. Kemarin juga dengan Bang Andi waktu ada hal yang ditanyakan oleh reporter, dia tidak mau ikutin Roy Suryo katanya. Itu dia membuat saya dalam konteks Dian Sandi ya. Iya. Dan Bang Andi juga udah dia panggil abang. Kemarin kan dia bilang, "Hei Andi Azwan." Ya menarik gitu loh. Angin juga kaget juga bahwasanya dia berubah total ya untuk makan itu. Saya pikir ini gara-gara topik Bill Faki ini. Laporkan ini akhirnya kan gitu. Dia jadi. Tapi ini kan RJ itu maksudnya dalam konteks kisruh kan dengan Pak Jokowi kan. Dengan Pak Jokowi. RJ-nya itu isunya dengan Pak Jokowi ya, bukan dengan laporan kita. Beda nih ya. Nah, laporan kita ini kan unsurnya kan kriminal. Bukan unsur dalam hal ya. Mohon maaf lah, sekarang ini udah ibaratnya ijazah Pak Jokowi ini udah masuk ke ranah politik. Ya, sudah sangat politis. Sudah gitu. Sangat politis. Yang dimanfaatkan oleh elit-elit tertentu. Betul. Ya, untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan mengangkat nama-nama mereka gitu. Iya, itu yang terjadi gitu. Iya. Dan bagaimana juga ya mereka ini kan menyerang jubir-jubir Pak Jokowi itu kan dengan segala macam cara. Iya. Dengan membuat LP dan sebagainya. Ya. Dan kayaknya abang juga dilaporin kan? Iya, memang betul itu. Dan ya cukup aneh buat saya karena
Yang dibilang sekian ijazah asli itu ya secara legal standing aja tuh nggak ada menurut saya kan. Iya, iya. Oh, abang dilaporkan karena pernyataan abang di Rakyat Bersuara, mengatakan bahwa ini adalah scan ijazah asli Pak Jokowi, gitu. Nah, ya betul, betul Bang Andi Azwan ya. Memang secara politis ya Pak Jokowi memaafkan itu sangat strategis ya, terutama dalam menaikkan branding image PSI ya yang saat ini sedang dibidani oleh Pak Jokowi gitu ya. Karena makin terlihat bahwa Pak Jokowi ini pemaaf dan lain sebagainya. Tetapi jujur saja Pak Jokowi ya, saya sebagai salah satu ternak Mulyono yang paling militan di negeri ini sejak tahun 2000-an berapa gitu ya, jauh sebelum Pilpres sampai sekarang, jujur saja kalau Anda memaafkan, melakukan restoratif justice untuk almarhum Krismon gitu, seperti halnya Mbah Egy, saya sangat kecewa sekali. Dan saya berharap Bung Andi Azwan tidak tinggal diam ya, tidak juga menarik laporannya, karena walaupun sudah ditarik laporannya itu kan kriminal ya. Tadi Bung Andi Azwan kan mengatakan itu delik itu kriminal gitu loh. Jadi nggak harus walaupun ditarik oleh Bung Andi Azwan laporannya, dugaan ijazah palsu si almarhum Krismon itu bisa tetap lanjut karena itu kasus kriminal pemalsuan dokumen itu ya. Rasainlah pokoknya, jangan sampai ini orang bebas keliaran, harus mendekam dan membusuk di balik jeruji besi, kalau perlu sampai 50 tahun ya. Lanjut. Ya. Kita menghargai hak hukum mereka dan saya akan meladeni, cuma ada nanti konsekuensi akan saya laporkan balik kalau itu nggak terbukti ya, itu satu. Yang kedua, itu distraksi, memang serangan total saya kepada ketiadaan ijazah SMA dari Gibran Raka Buming Raka. Itu untuk melumpuhkan kekuatan psikologi saya, sehingga saya yakin ini orang ya, keyakinan saya orang-orang ini dipakai untuk meningkatkan bargain mereka supaya saya mundur. Saya tidak akan mundur. Bahkan per hari ini saya mengirimkan 200 buku ya ke DPD karena surat kami ke DPD 3 minggu lalu tidak direspon, maka kami kirim 200 buku Gibran and Kim untuk 150-an anggota DPD dan beserta staf ahlinya. Jadi kami akan ladeni sepanjang mereka punya laporan yang benar ya. Tetapi begini, jangan sampai laporan-laporan mereka, terutama ini udah beberapa kali nih laporan untuk tim kami, adalah ke Pak Roy, ada yang lain. Oleh karena itu ini untuk menurunkan vitalitas kami. Jadi kami tidak akan terdistraksi, kami akan terus menyerang. Terima kasih. Ini yang saya tunggu Mon ya, bacotanmu ini yang saya tunggu. Kapan Lai? Kau melaporkan balik? Laporkan balik Lai ya. Saya tunggu Lai. Kami segenap rakyat Indonesia menunggu laporan balikmu. Jangan asal bacot aja Lai. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.